Aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman berkedok juru parkir liar di kawasan Pasar Tanah Abang dan juga Tamrin City, Jakarta Pusat. Salah seorang petugas bahkan terjatuh saat mengejar pelaku. Aksi memburu preman para petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat membuat juru parkir liar kabur. Petugas bergerak mengamankan jukir liar tersebut. Sejumlah upaya kabur juga dilakukan seorang jukir liar yang beroperasi di jalan masuk menuju kawasan Tamrin City. Dari sejumlah titik keramaian di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, petugas juga mengamankan belasan jukir liar lainnya. Operasi Berantas Jaya 2025 rutin digelar demi memberantas aksi premanisme berkedok jukir liar yang kian meresahkan masyarakat. Pasalnya, para pelaku tak segan meminta uang secara paksa mulai dari Rp30.000 hingga Rp60.000. Ya, kita laksanakan operasi preman berkedok parkir liar yang ada di jalan maupun yang sering terviral di Mall Tamrin City, Pasar Tanah Abang sekitarnya. Ya, pada saat kita melakukan operasi itu ada beberapa yang begitu kita tiba mereka tahu mereka kabur namun bisa dikejar sama anggota kita. 13 preman berkedok juru parkir liar diamankan dalam razia ini. Mereka selanjutnya digiring ke Polsek Metro Tanah Abang untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ayus melaporkan. Pemirsa, preman berkedok juru parkir liar diamankan tim presisi Polsek Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Razia preman akan diteruskan petugas untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Satu persatu preman berkedok juru parkir liar dan Pak Oga yang biasa beroperasi di Jalan Raya Cisauk, 8 Kabupaten Tangerang diamankan tim presisi Polsek Cisauk. Para preman ini diamankan berkat adanya laporan masyarakat terkait pungutan liar di sejumlah titik. Polisi menemukan ratusan ribu rupiah uang tunai dari dalam kantong para preman. Hari ini telah mengamankan 4 orang juru parkir liar atau yang biasa disebut Pak Oga. Nah, kami menghimbau kepada masyarakat apabila ada ormas kelompok masyarakat yang melakukan pemerasan, ancaman kekerasan, kelompok remaja yang hendak tawuran atau debt collector yang memaksa merampas kendaraan agar segera menghubungi polisi di call center 110. Kami akan segera datang menindaklanjuti laporan Anda. Selanjutnya, 4 preman dibawa ke Mapolsek guna pemeriksaan lebih lanjut. Razia ini akan terus dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pebasket profesional asal Amerika Serikat karena kedapatan membeli paket narkoba jenis permen ganja. Akibatnya Shaw terancam hukuman mati. Pebasket profesional asal Amerika Serikat Jaron Dwayne Shaw ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta di apartemennya di daerah Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Shaw yang berstatus sebagai pemain klub Liga Basket Indonesia ditangkap karena kedapatan membeli paket narkoba jenis permen ganja. Tentunya ini adalah dari hasil penyelidikan bahwa pelaku ini berupaya yang pertama ini untuk memasukkan jalan dulu, mengirimkan barang. Apabila proses pertama ini berjalan lancar, akan mengirimkan paket yang lebih banyak seperti itu. Tetapi alhamdulillah bisa dikatakan oleh pihak Bea Cukai dan Polresta Bandara Suta. Dari penangkapan Shaw, polisi mengamankan barang bukti berupa 132 bungkus permen ganja dengan berat total 869 gram. Sementara itu, karir Shaw sebagai pebasket terancam terhenti karena tersandung kasus narkoba. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi sergap seorang kurir narkotika jenis sabu di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam penyergapan, polisi berhasil mengamankan 22 kg narkotika jenis sabu. Sejumlah personil Sat Narkoba Polrestabes Medan sergap seorang kurir sabu di Medan, Sumatera Utara. Penangkapan kurir ini membuat heboh warga pengendara yang melintas.
Saat penyergapan, pelaku sempat ingin melarikan diri namun pelarian pelaku digagalkan polisi hingga pelaku terjatuh. Polisi temukan barang bukti sabu dari pelaku sebanyak 22 kg yang tersimpan kardus di sepeda motornya. Pelaku berikut dengan barang bukti narkoba langsung digelandang ke Mapolrestabes Medan untuk dilakukan pengembangan. Nah, itu dengan penangkapan 22.000 gram atau sekitar 22 kilo, kita setidaknya menyelamatkan 22.000 orang dari penggunaan konsumsi narkoba. Sekaligus kita juga mereduksi akar masalah pamuran, akar masalah premanisme, dan akar masalah kenakalan remaja. Atas perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Aksi pencurian dengan kekerasan di jalanan akhirnya berhasil diungkap polisi. 5 pelaku anggota komplotan curas dengan modus jambret berhasil ditangkap di sejumlah tempat yang berbeda. Upaya mengungkap dan menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan di jalanan yang meresahkan warga terus dilakukan polisi di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam, 5 pelaku anggota komplotan curas dengan modus jambret ditangkap di sejumlah tempat yang berbeda. Dari 5 pelaku, salah satu diantaranya ditembak kakinya karena berusaha menyerang petugas saat hendak ditangkap. Aksi curas yang dilakukan pelaku menyebabkan korbannya meninggal dunia setelah jatuh dari kendaraan. Selain menangkap 5 pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa sejumlah uang tunai hasil kejahatan dan sejumlah motor yang digunakan para pelaku. Mereka memepet dari korban, kemudian menarik tas korban. Jadi setelah ditarik korban terjatuh, ya kemudian karena terjatuh itu. Pemirsa, kita awali iNews pagi dengan berita terkait dengan hujan deras mengguyur sebagian wilayah Purbalingga, Jawa Tengah mengakibatkan sebuah tanggul saluran irigasi jebol dan juga merendam rumah warga. Banjir merendam wilayah Desa Panincan, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga, Jawa Tengah. Banjir disebabkan tanggul saluran irigasi Krenceng jebol setelah hujan deras. Sedikitnya 42 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Luapan air yang masuk ke rumah warga memaksa 22 kakak atau 128 jiwa mengungsi. Petugas BPBD Purbalingga dibantu relawan mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Tidak ada korban jiwa akibat banjir, sementara BPBD masih mendata kerugian material akibat banjir. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Usai viral, polisi berhasil membekuk seorang pria pelaku tawuran yang menenteng dan mengacungkan senjata. Dari pemeriksaan awal, pelaku diketahui menggunakan senjata api mainan untuk menakuti lawannya. Tim unit reskrim Polsek Cikarang Utara berhasil menangkap ASJ, pelaku tawuran yang sempat viral lantaran menenteng dan mengacungkan senjata yang menyerupai senjata api saat aksi tawuran di Kampung Sempu, Desa Pasir Gombong, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari pemeriksaan, senjata yang digunakan pelaku saat tawuran diketahui merupakan senjata api mainan. Pelaku juga mengaku menggunakan senjata api mainan untuk menakut-nakuti kelompok lain yang menjadi lawannya saat tawuran. Saat ditangkap, pelaku juga terbukti positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Kami mengumpulkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi di sekitar dan kami dapat informasi terduga pelaku, dan kami tidak lama kemudian bisa mengamankan seorang pelaku yang ternyata setelah kami lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, yang digunakan adalah senjata api mainan dengan bahan plastik seperti itu. Sebelumnya, aksi tawuran terjadi di Desa Pasir Gembong, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, melibatkan 2 kelompok supporter bola. Aksi tawuran itu dipicu dari saling ejek antar kedua kelompok supporter. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.
Sejumlah pelaku premanisme di Bandung Barat, Jawa Barat diringkus polisi. Sebelumnya aksi para pelaku ini sempat viral di media sosial karena memalak karyawan minimarket hingga melukai salah seorang warga. Sempat viral di media sosial, sejumlah preman memalak karyawan minimarket di kawasan Citapen, Bandung Barat, Jawa Barat. Sambil mengancam dengan senjata tajam, pelaku meminta uang tunai Rp200.000 dan rokok. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap para pelaku di kediamannya masing-masing. Dari hasil pemeriksaan terungkap, selain memalak, para preman yang diciduk juga melakukan tindak kekerasan. Mereka tidak segan melukai korbannya jika melawan. Berdasarkan hasil informasi dari masyarakat di daerah Cililin, atas nama inisial M diduga kerap melakukan pemerasan dengan menggunakan senjata tajam sebagaimana dimaksud dalam pasal 368. Para pelaku pemerasan itu kini dijerat pasal pemerasan hingga penganiayaan dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Seorang nenek berusia 94 tahun menjadi calon jemaah haji tertua di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Meski demikian, sang nenek yakin mampu menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah dengan ditemani sang anak. Satumi nenek berusia 94 tahun warga Desa Tejowangi merupakan calon jemaah haji tertua di Kabupaten Pasuruan pada musim haji tahun ini. Koper dan tas haji dipersiapkan untuk bekal menjalankan rukun Islam kelima. Nenek 7 anak ini salah satu lansia yang beruntung karena diberi kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah setelah menunggu 5 tahun. Usia yang tidak muda lagi membuat dirinya harus dituntun untuk berjalan. Anak, cucu, serta cicitnya memastikan bahwa kondisi kesehatan Satumi sangatlah baik. Selain pandangannya yang masih tajam, pendengaran Satumi juga terbilang normal. Kegembiraannya disambut anak cucu dan cicit dengan mempersiapkan segala kebutuhan, mulai dari selamatan tasyakuran, keberangkatan, dan menyambut kedatangan dari Tanah Suci. Tak heran ia mengaku bahagia dan senang diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Senang ya, perasaannya senang, bahagia. Senang, aku senang. Sehat, Mas. Sehat. Sehat, senang kok. Masih aduh. Terharu ya. Terharu ya. Nggih. Gak menyangka Bu ya bisa berangkat haji. Oh nggih. Alhamdulillah. Manten salaman kali Bupati kula nangis di Mariko. Ya matur suwun. Kalau kondisi pun sendiri berangsur-angsur lebih sehat, Mas. Ya, alhamdulillah mulai kemarin agak sakit sekarang kayak lebih senang. Satumi akan berangkat ke Tanah Suci pada 17 Mei mendatang bersama 1.512 jemaah haji lainnya dari kloter 87, 88, 90, dan 91. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam cara dilakukan para calon jemaah haji agar lebih mudah mengenali koper mereka saat berangkat ke Tanah Suci. Seperti di kota Parepare, Sulawesi Selatan, pemirsa, di mana calon jemaah ini menggantungkan ornamen unik untuk mengenali kopernya. Ratusan koper calon jemaah haji di kota Parepare, Sulawesi Selatan terlihat lebih meriah jika dibandingkan dengan calon jemaah haji lainnya. Iya, ini karena kreativitas mereka menggantungkan ornamen unik di koper mereka sebagai tanda pengenal. Bentuknya pun macam-macam. Dimulai dari boneka kecil hingga bola plastik pun bisa mereka gunakan sebagai tanda pengenal koper. Meski Kementerian Agama Kota Parepare telah memberikan tanda khusus berupa scan barcode dan ID card di setiap koper, namun menggantungkan ornamen ini sudah menjadi tradisi setiap tahunnya. Hal ini dilakukan tentunya agar koper mereka lebih mudah untuk dikenali. Kalau warna tadi itu saya serahkan ya pemerintah per rombongan supaya gampang misalnya rombongan, karena kebetulan pada rombongan jadi setiap rombongan itu beda talinya. Itu hanya pembagian
Sedangkan untuk yang masing-masing dari kelompoknya itu ada tanda-tanda khusus masing-masing, misalnya itu yang penting di atas itu. Hanya pengenalan supaya cepat tanda kalau datang atau nanti mau cari kalau sudah sampai di sana. Usai dikumpulkan dan didata, koper-koper ini nantinya akan diberangkatkan secara terpisah dengan para calon jemaah haji. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Rombongan pertama jemaah haji khusus tiba di Bandara Prince Mohammed bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Jemaah haji khusus akan menginap di Madinah sebelum berpindah ke kota Mekah menjelang puncak Ar-Muznah. Setelah sejumlah kedatangan kloter reguler jemaah calon haji Indonesia, Selasa pagi waktu Arab Saudi, rombongan pertama jemaah haji khusus tiba di Bandara Prince Mohammed bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Kedatangan rombongan jemaah haji khusus ini disambut Kepala Daerah Kerja Bandara bersama jajaran petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Ungkapan penuh rasa syukur terpancar dari raut wajah 41 jemaah calon haji khusus yang tiba dengan menggunakan maskapai Qatar Airways. Menurut pembimbing rombongan, jemaah calon haji mayoritas berasal dari daerah Probolinggo. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami sudah sampai di kota Madinah dengan selamat semuanya. Kami kemarin dari tanggal 12 dari Bandara Juanda Surabaya, kemudian transit ke Jakarta dengan jumlah 41 jemaah. Rata-rata dari kota Probolinggo, ada 3 dari Bekasi, ada juga yang dari Surabaya 5 orang. Untuk haji khusus, ada perbedaan layanan yang diberikan oleh pemerintah, yakni PPIH hanya memastikan dan mengawasi semua layanan yang menjadi hak jemaah terpenuhi. Pemerintah hanya bertugas untuk melakukan pengawasan karena seluruh layanan yang diberikan kepada jemaah haji khusus dilakukan semuanya oleh PIHK. Rencananya ke-41 jemaah calon haji khusus ini akan menginap di kota Madinah selama kurang lebih 11 hari sebelum nantinya bergerak ke kota Mekah menjelang puncak Ar-Muznah. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah haji asal Indonesia setiap harinya mendapatkan paket makanan yang disediakan oleh dapur catering di Mekah, Arab Saudi. Nah, salah satunya dari dapur Ragib di daerah Saukia, Mekah yang menyediakan hingga 5.000 porsi makanan khas Nusantara setiap harinya. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi menyiapkan 55 dapur konsumsi bagi jemaah Indonesia selama musim haji 2025. Dari 55 dapur yang disiapkan, salah satu dapur yang memproduksi konsumsi paling banyak adalah Ragib. Dapur Ragib terletak di daerah Syaukiah, Kota Mekah. Setiap harinya dapur ini dapat memproduksi hingga 5.000 porsi makanan khas Nusantara menyesuaikan cita rasa khas Indonesia. Demi menjaga kesehatan jemaah haji Indonesia selama beribadah di sana, dapur ini telah memenuhi standar kebersihan yang sangat tinggi serta standar gizi dan standar kesehatan yang disesuaikan dengan ketentuan klinik kesehatan haji Indonesia. Kalau untuk masakan, alhamdulillah Indonesia banget. Jadi lidah kita itu sudah biasa makan yang seperti ini. Di sini saya kira makanannya itu ya makanan-makanan khas Arab gitu kan. Tapi ternyata makanannya Indonesia banget, jadi pas untuk kita semua. Juru masak di dapur Ragib seluruhnya berasal dari Indonesia yang telah berpengalaman dan berkompetensi memproduksi makanan dalam jumlah besar. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan. Air Zam-Zam menemani nikmatnya ibadah para jemaah dari penjuru dunia saat di Masjid Nabawi. Namun tak semua dispenser yang disediakan merupakan air Zam-Zam. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Di jantung kota Madinah, berdiri megah sebuah masjid yang menjadi tujuan jutaan umat muslim di dunia. Ya, itu adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua setelah Masjidil Haram yang ada di Mekah. Di balik kemegahan Masjid Nabawi, tersimpan satu keistimewaan yang tak kalah bermakna, yakni air Zam-Zam, air suci yang selalu dicari dan dirindukan. Meski sumurnya berada di Mekah, air Zam-Zam juga tersedia melimpah di Masjid Nabawi.
Setiap harinya, puluhan ribu liter air didistribusikan dari Mekah ke Madinah. Namun ternyata tidak semua dispenser berisi air Zam-Zam. Petugas menempatkan dispenser Zam-Zam berada di dalam area masjid dengan label khusus bertuliskan Zam-Zam dengan dua pilihan, ada yang dingin dan yang biasa. Saya yang di masjid itu hamba Zam-Zam, katanya. Oh, ternyata malah yang di luar itu bukan Zam-Zam. Yang Zam-Zam itu adanya di dalam. Sementara dispenser yang berada di luar area masjid, tepatnya di pelataran, bukan merupakan air Zam-Zam, melainkan air biasa yang tidak terdapat label Zam-Zam. Dianjurkan bagi siapa saja yang hendak meminum air Zam-Zam untuk membaca doa. Dalam hadis disebutkan, air Zam-Zam itu tergantung pada niat orang yang meminumnya. Di balik kesegaran air Zam-Zam tersimpan sejarah, keajaiban, dan kekuatan iman yang terus mengalir, menyatukan jutaan hati dalam satu keyakinan bahwa setiap berkah dari Allah dapat hadir, bahkan dalam setiap tegukan air. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Terima kasih banyak pemirsa, Anda kembali di Ajus Pagi. Kita ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto menerima bintang kebesaran negara Brunei Darussalam yang diberikan langsung oleh Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. Bintang kebesaran negara Brunei Darussalam, Darjah Kerabat Laila Utama yang amat dihormati, dianugerahkan langsung oleh Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah, Kepala Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan tertinggi ini diberikan di Istana Nurul Iman Brunei Darussalam di tengah kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo. Penghargaan ini memiliki makna sebagai penghormatan tertinggi dari Kesultanan Brunei kepada kepala negara yang dinilai berjasa dalam mempererat hubungan kerjasama dengan Brunei Darussalam. Sementara itu pemirsa, dalam pidatonya di Konferensi Parliamentary Union atau di OIC Member States atau PUIC ke-19 atau Persatuan Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen bangsa Indonesia yang tidak akan berhenti memperjuangkan rakyat Palestina untuk merdeka. Bicara di hadapan Parlemen Turkiye di Ankara. Dalam forum itu saya menegaskan kembali komitmen Indonesia, komitmen bangsa Indonesia yang tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti dalam membela hak rakyat Palestina untuk merdeka. Saya ulangi kembali di forum ini. Sudah tiba waktu. Jangan kita sekedar berdiskusi. Jangan menyusun resolusi lagi. Rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban. Rakyat Palestina membutuhkan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata. Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina. Perjuangan ini akan semakin kuat bila kita, dunia Islam, negara-negara Islam yang mewakili seperempat umat manusia, bisa bersatu. Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo menutup pintu damai atas kasus dugaan ijazah palsu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Melalui kuasa hukumnya, Jokowi menutup pintu damai dengan penggugat Muhammad Taufik atas laporan dugaan ijazah palsu milik Jokowi. Hal ini dikatakan Irfan usai menghadiri mediasi ketiga terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah SMA palsu di Pengadilan Negeri Solo. Sementara penggugat melalui kuasa hukumnya Andika Dian Prasetyo mengatakan pihaknya sebagai penggugat masih menghormati proses mediasi karena hal ini diatur dalam peraturan Mahkamah Agung.
Hari ini khususnya penggugat melalui kuasa hukumnya dan tergugat satu melalui kuasa hukumnya telah menyatakan bahwa untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dinyatakan deadlock atau tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai. Kaitannya dengan apa tadi? Deadlock ya. Dari tergugat satu. Jadi begini, kami sebagai penggugat itu sebenarnya masih menghormati yang namanya proses mediasi. Jadi proses mediasi ini kan diatur di dalam Perma dan kami menghormati itu. Michael Sinaga mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Michael membantah mangkir dari panggilan polisi sebelumnya karena dirinya sedang dalam kondisi tidak fit. Michael Sinaga selaku host Sentana Podcast memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Rabu pagi. Sebelumnya, MS atau Michael Sinaga tidak dapat memenuhi panggilan pertama ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan saksi karena kurang sehat dan meminta pihak kepolisian menjadwalkan ulang pemanggilan tersebut. Michael pun mengaku kaget lantaran pemanggilan terhadap para saksi termasuk dirinya dilakukan dalam waktu cepat. Saya juga agak kaget, pemanggilannya itu sangat cepat dan waktu itu saya minta diundur 1 minggu, betul. Jadi saya bukan mangkir, jadi tidak seperti berita yang beredar. Saya memang sudah mengkontak penyidiknya, penyelidik bukan penyidik. Saya sudah mengontak penyelidiknya dan bisa di reschedule. Nah, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba datang panggilan kedua. Ini ada 2 ya surat panggilannya. Nah, dan sangat terkesan terburu-buru sih menurut saya. Kan ini hanya sebuah klarifikasi dan saya juga akan mempertanyakan. Dalam pemeriksaan tersebut, Michael memberikan klarifikasi kepada pihak kepolisian terkait kasus ijazah Jokowi. Meski demikian, Michael mengatakan tak memiliki persiapan khusus atau dokumen yang dipersiapkan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Seto Pratomo, dan Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Rektor dan sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada digugat ke Pengadilan Negeri Sleman terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Gugatan dilayangkan seorang advokat kepada 8 orang dan akan disidangkan pada 22 Mei mendatang. Polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir. Kini sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada digugat ke Pengadilan Negeri Sleman oleh seorang advokat bernama Komarudin. Total 8 orang menjadi pihak tergugat, mulai dari rektor, 4 wakil rektor, dekan Fakultas Kehutanan, kepala perpustakaan Fakultas Kehutanan, serta dosen pembimbing akademis Joko Widodo Kasmujo. Gugatan dilayangkan terkait ijazah sarjana Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan UGM. Beliau telah memasukkan gugatan yang berkaitan dengan adanya mantan Presiden Indonesia ya tadi. Dan ini menggugat kepada penerbit daripada ijazah tersebut, yaitu 1 Rektor Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat. Ini alamatnya Universitas Gadjah Mada, Jalan Bulak Sumur. Yang tergugat sebagai tergugat 1, kemudian sebagai tergugat 2 Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada. Menanggapi gugatan ini, dosen pembimbing akademis Joko Widodo Kasmujo mengaku tidak siap dan menyerahkan sepenuhnya kepada Fakultas Kehutanan UGM. Tidak siap. Saya ngadepi macam-macam tuh saya belum pernah sih, jadi orang itu harus jujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, gak punya jawaban. Gugatan ini dilayangkan pada 2 Mei 2025 lalu dan sudah terregister di PN Sleman pada 5 Mei 2025. Nantinya sidang perdana gugatan akan digelar di Pengadilan Negeri Sleman pada 22 Mei 2025 mendatang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Triyoko, iNews melaporkan.
Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kasmujo, di kediamannya di Pogung Kidul, Melati, Sleman, Selasa siang. Pemirsa, video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Kasmujo pun menyampaikan rasa terima kasihnya telah dikunjungi salah satu muridnya tersebut. Kedatangan Jokowi menemui Kasmujo menjadi babak baru di tengah polemik keaslian ijazah sarjana Fakultas Kehutanannya yang banyak diragukan orang. Terima kasih. Begitu datang saya terima kasih matur nuwun. Saya ditilii anak buah juru murid saya. Kalau saya dengan orang-orang bilangnya saya itu dosennya, saya gurunya. Kalau bilang yang lain-lain itu bukan tidak mau jawab, tidak bisa menjawab. Saya membaca beliau Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari fakultas. Ya, Bayu dan juga pemirsa, saat ini sedang viral ya, atau demam nih, ramai tren lapor Kang Deddy Mulyadi yang dilakukan oleh banyak orang, termasuk ibu-ibu, bukan ke anaknya saja tapi juga ke suaminya. Ya, ini ternyata nih bukan hanya itu aja Yasmin dan juga pemirsa, ternyata trennya juga sampai ke kalangan selebritas loh nih. Ini katanya salah satunya desainer kondang Ivan Gunawan, ini juga melaporkan sahabatnya Ayu Ting Ting. Waduh, kenapa ya? Kita lihat kenapa. Ini Ayu nih nonton drama Korea mulu nih Kang Deddy. Masukin ke bara Kang Deddy, nggak mau makan. Bukan cuma emak-emak yang ngelaporin anak-anaknya aja. Tren lapor Kang Deddy Mulyadi ini ternyata juga sampai di kalangan selebritas. Nah, salah satunya desainer kondang Ivan Gunawan nih yang ngelaporin sahabatnya Ayu Ting Ting supaya dibawa Kang Deddy Mulyadi ke barak militer. Diunggah di akun Instagramnya @ivan_gunawan. Pria yang akrab disapa Igun ini melaporkan Ayu lantaran keseringan nonton drakor alias drama Korea sampai-sampai malas makan. Masukin ke bara Kang Deddy. Nih nonton drakor mulu nih Kang Deddy nih, malas ngobrol nih dari tadi nih Kang Deddy. Masukin ke barak militer nih Kang Deddy nih. Siapa sangka laporan Igun ini ternyata diunggah ulang sang Gubernur Jawa Barat loh. Deddy Mulyadi juga menanggapi laporan Igun dengan pertanyaan, apakah Ayu Ting Ting mau dibawa ke barak militer atau justru ke kantor KUA? Kayaknya udah mulai stres deh Kang Deddy. Angkut Kang Deddy, masukin ke barak Kang Deddy. Kalau lagi makan jangan sambil nonton drakor ya. Nanti salah nyuapin. Bukannya nasi yang masuk ke mulut, nanti handphonenya yang masuk ke mulut. Ayo, kalau masih makan sambil nonton drakor terus, nanti tinggal pilih mau dibawa kemana. Mau dibawa ke barak militer atau mau dibawa ke kantor KUA. Waduh, kantor KUA katanya ya. Bisa banget ya masuknya. Bisa aja ya. Nih, tapi kalau tadi biasanya Yasmin bilang kan banyak banget ibu-ibu yang melaporkan mungkin anak-anak atau suaminya. Ternyata nih kebalikannya nih. Ternyata juga ada anak-anak yang melaporkan ke ibunya. Ini justru melaporkan ibunya. Nah, ini salah satunya dari anak public figure Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina, yaitu Rafathar. Iya, Rafathar melaporkan ibunya Nagita Slavina atau yang disapa akrab dengan Mama Gigi. Ini kira-kira melaporin apa ya pemirsa? Kita lihat informasinya. Ini Kang Deddy nih yang belum mandi nih. Kasihan nih Kang Deddy nih, itu lihat tuh. Udah bujang nih, belum mandi. Begitu aksi Rafathar saat melaporkan ibunya Nagita Slavina ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Diunggah di media sosialnya, Rafathar melaporkan ibunya yang akrab disapa dengan Mama Gigi ini karena hanya bermain ponsel dan tak mau mandi seharian.
kopi di Shanghai, tapi nanti ke militer aja, ke militer nih. Susah mandi, susah makan tuh, makanya milih-milih. Lucunya lagi, meskipun berdomisili di Jakarta, tapi Rafathar meminta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjemput ibunya ke barak militer karena katanya Mama Gigi juga milih-milih makanan nih. Haha, ada-ada aja ya Rafathar. Nah, laporan Rafathar ini menuai banyak gelak tawa warganet dan diunggah ulang di berbagai platform media sosial. Kang Deddy, lihat deh, Kang Deddy tuh parah nih. Lu harus lagi minum kopi di Shanghai, tapi nanti ke militer aja. Ya pemirsa, anggota DPR RI Komisi 10 Verrel Bramasta mengkritisi kebijakan pemerintah Jawa Barat dalam membina anak-anak yang dianggap berperilaku nakal. Menurutnya, pembinaan karakter terhadap anak tidak hanya kedisiplinan, tetapi juga dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan sejumlah pihak. Mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini meninjau program pendidikan karakter di barak militer Resimen Armet 1 Stirayuda Purwakarta, di mana Deddy Mulyadi berencana memperpanjang pendidikan karakter pelajar dari yang semula 14 hari ini menjadi 18 hari. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi para pelajar menjalani pendidikan karakter di barak militer Resimen Armet 1 Stirayuda Purwakarta Rabu pagi. Keduanya menyempatkan menyapa dan berbincang dengan para pelajar yang tengah menjalani pembinaan pendidikan karakter di barak militer. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan pembinaan pendidikan karakter di barak militer diperpanjang 4 hari menjadi 18 hari. 39 pelajar juga akan dididik secara khusus di Sanggar Kegiatan Belajar SKB Purwakarta. Karena kan kita harus ada ketersediaan SKB secara sempurna. Toiletnya, kemudian gedungnya lagi dicat, lingkungannya lagi dibersihkan. Sehingga anak-anak ini dari sini nanti pindah ke SKB. Nah di SKB itu nanti kita langsung belajar akademik di setiap ruangan, tetapi pelatih disiplinnya tetap disiapkan. Kami akan minta 5 orang dari resimen ini untuk menjadi pelatih tenaga pendamping guru. Sementara menurut Mutia Hafid, Kementerian Komdiji melakukan pemantauan dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengatur perilaku anak di ruang digital, termasuk bagi pelajar peserta di barak militer. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ayus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer kembali gagal menemui bos Sanel Tour and Travel di Pekanbaru Riau saat melakukan sidak bersama Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan penahanan ijazah karyawan secara tidak sah. Sidak dilakukan setelah menerima laporan pekerja uang mengaku ijazahnya ditahan sebagai syarat untuk bekerja di perusahaan tersebut. Rombongan ingin bertemu dan memastikan alasan pihak perusahaan menahan ijazah, namun pemilik perusahaan ternyata tidak ada, hanya diwakili kuasa hukumnya. Womenaker meminta perusahaan Sanel Tour and Travel untuk mengembalikan ijazah pegawainya. Womenaker dan Gubernur Riau juga sepakat untuk menyegel perusahaan tersebut hingga masalah penahanan ijazah karyawan selesai. Sebelumnya informasi penahanan ijazah didapatkan Womenaker dari laporan pegawainya. Dari laporan yang ada, sekitar 52 ijazah milik pegawainya masih ditahan. Berharap backingnya keluar nih.
Oh, kita berharap backingnya nongol. Kita tabrak backingnya sekalian. Kalau di Snaker sendiri gimana Pak? Kalau ada Dinasker nih, khususnya nih saya tegaskan, kalau ada dari Dinas Tenaga Kerja yang bermain-main dalam hal ini, kita copot, kita tindak. Ya. Tuh. Ini siapa pengusaha, pelaku usaha, posisi kita tidak membatasi bisnis mereka. Kita hanya ingin menegakkan norma-norma terkait ketenagakerjaan. Kemudian kita memediasi, misal ada problem industri terkait hubungan kerja yang kurang bagus, kurang harmonis, ayo kita selesaikan dengan cara dialog. Ini tugas kita harus menjadi jembatan komunikasi yang baik antara negara dan warga negaranya dan pengusahanya. Jadi disampaikan Pak Gubernur tripartit itu penting. Kayak gitu kira-kira. Sebelumnya pada April lalu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer ini melakukan sidak terhadap perusahaan Sanel Tour dan Travel, maksud kami Sanel Tour and Travel yang menahan ijazah karyawannya. Immanuel kesal pemimpin perusahaan tidak kunjung menemuinya. Siapa yang maksa kamu? Siapa yang maksa? Ujung kurang aja begitu ya ngomong paksa. Sabar ya. Bilang maksa, siapa yang maksa kamu? Lalu saya tadi kita bilang telepon. Kayak apaan aja kita? Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya. Ada. Sama nih kayak Surabaya nih, konyolnya nih. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer terlihat kesal saat melakukan inspeksi mendadak di perusahaan Sanel Tour and Travel di Jalan Tuku Umar, Pekanbaru karena tidak ada penanggung jawab perusahaan yang hadir menemuinya. Bahkan saat ia meminta untuk bertemu pimpinan perusahaan, karyawan pun tidak menggubrisnya. Tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Padahal kita institusi negara, nggak dihargai sama mereka. Yang jelas kami bukan sedang memeras ya, kami tidak minta duit. Kehadiran kita ke sini kita minta hak dokumentasi yang nggak boleh kalian tahan. Sidak yang digelar beberapa waktu lalu itu dilakukan menyusul adanya dugaan penahanan ijazah milik 12 mantan karyawan Sanel Tour and Travel. Harus saya lakukan hal yang terbaik, kembalikan ijazah kawan-kawan yang ditahan, udah itu doang. Kita nggak mau minta yang lain-lain. Kalau itu pun susah, saya akan perintah pengawas saya untuk melakukan penggeledahan. Immanuel mendesak perusahaan jasa itu segera mengembalikan ijazah para mantan karyawannya. Jika dalam waktu dekat perusahaan tidak juga mengembalikan, maka terancam disegel bahkan ditutup. Diketahui alasan perusahaan menahan ijazah sebagai jaminan apabila ada barang hilang. Namun nyatanya hingga para karyawan berhenti bekerja, perusahaan tidak kunjung mengembalikan ijazah yang ditahan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Masih dari Riau, pemirsa, ratusan petani sawit di Desa Mentulik, Kabupaten Kampar meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto karena lahan sawit mereka seluas lebih dari 300 hektar dipatok oleh mafia tanah. Ya, masa dari kelompok Tani Mulia Sejahtera dan Kubersa memohon agar pemerintah turun tangan memberantas aksi premanisme yang digunakan mafia tanah untuk mengintimidasi dan merebut lahan yang telah mereka kelola sejak tahun 2000. Petani menyebut akar permasalahan berasal dari terbitnya SK Menhut nomor 11940 tahun 2024. SK tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengklaim lahan petani. Para petani mengklaim sudah lebih dari 20 tahun menggarap lahan tersebut. Kami dari kelompok Tani Mulia Sejahtera dan Kubersa sudah menyampaikan surat ke kementerian dan ke KLHK dan tim sengketa, itu sudah kita sampaikan 2 bulan yang lalu, dan kita hanya menunggu konfirmasi
bagaimana realisasinya. Dan juga kemarin setelah bergejolak minggu yang lalu, kita juga akan sampaikan kalau dalam 6 bulan ini dari kementerian tidak ada jawaban, kita akan melakukan petun.